الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang kami hormati Ketua DPR Mushola Darussalam Kebayan Suryana, yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Mushola Darussalam Kebayan Sunanda, yang hormati Bapak Ketua RT 02 RT 09 Bapak Syafi'i, segenap para orang tua, para jamaah yang senantiasa istiqomah, moga-moga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepatutnya sudah pantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat iman Islam, lalu khusus sehat jasmani kita, rohani kita. Dengan nikmat yang Allah berikan, hadir kita malam hari ini, moga-moga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada manusia pilihan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan sunnah-sunnahnya. Bapak jamaah Majelis Ta'lim Mushola Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita mencoba membahas kitab Nasaihul Ibad karena Syekh Imam Nawawi Al-Ghazali dari dalamnya waqala Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, ucapan siapa itu? Ucapan siapa? Sayyidina Umar. Umar itu siapa? Sahabatnya Nabi Umar bin Khattab. Kenal Umar ya? Kenal ya? Kemarin kita bahas ya. Kalau Umar, Sayyidina Umar lewat satu tempat yang gelap, setan. Kalau tidak, kalau kita gimana? Lewat tempat yang gelap, kita yang minggir ya. Setan itu gitu ya. Itu beda dengan kita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kita beda ya. Apalagi sebagai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqala Umar radhiyallahu anhu, dan telah berkata siapa ya Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho yang kepada Sayyidina Umar. Amin ya rabbal alamin. Al-maqul arba'atun, lautan itu ada 4. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, lautan itu ada 4. Kalau awalnya kita ngomongin lautan, berarti kira-kira gambarannya tentang apa? Lautan, air ya. Air itu bisa jadi manfaat, air itu bisa menjadi malapetaka. Contoh, di rumah kita ada air, bingung kita mau air. Mesin air mati depok semuanya, nggak bisa mandi dan lain sebagainya. Kebanyakan air bahaya juga, ya kan? Artinya apa? Kita minta sama Allah dicukupkan aja, dicukupkan ketika kita membutuhkan ada. Al-Baqarah lautan itu ada 4. Yang pertama al-hawa. Hawa itu adalah kantung. Hawa itu keinginan. Keinginan itu lautannya dosa. Orang kalau punya keinginan melakukan dosanya besar, kesempatan untuk melakukan dosanya besar. Contohnya apa? Pengen
Perjumpaan minggu yang lalu kita sudah bahas itu ya. Angan-angannya ada, tapi tindakannya nggak ada. Pengen jadi begini, pengen jadi begini, tapi tidak ada gerakannya. Jadi lah dia untuk karena cuma angan-angan, maka dikatakan bahwa suatu keinginan ketika kita hanya berangan-angan, betul bisa menjadi itu lakukan dosa. Kita pengen punya rumah, kita pengen punya mobil, tapi kalau punya kerjaan gimana? Pusing kan? Yang punya kerjaan lain mau pengen punya mobil pusing ya, apalagi yang tidak punya. Artinya apa? Ketika kita punya keinginan, jangan sampai keinginan itu menjadi lakukan dosa. Keinginan itu kita sadarkan narju minallahi ta'ala, mengharapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang semuanya atas daripada kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan semuanya ada yang nggak mungkin, kan kita ngomong begitu ya. Nggak ada yang nggak mungkin. Bisa jadi kita ulang lagi, ada rezekinya kan itu. Innama amruhu bila arada syai'an ayyaqula lahu kun. Apa artinya? Tadi ngomong satu dua tiga. Innama amruhu ila arada syai'an. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala amruhu memerintahkan kepada siapa? Hunya kepada siapa saja yang Allah perintahkan. Ila arada syai'an. Dan ketika Allah memiliki keinginan, sesuatu keinginan, ayyahu dalam cukup bagi Allah mengucapkan kun fayakun. Kun jadilah, fayakun maka akan terjadi. Ada orang yang mohon maaf, misal di pondok pesantren dia nggak belajar, cuma ngikutin gurunya baik. Kalau ada bahasa sekarang itu hikmah, dia nggak belajar, nggak pernah masuk kelas, tapi Allah punya keinginan dia bisa melebihi orang-orang yang belajar di dalam kelas. Itu keinginan Allah. Jangan sampai kita semua sesuatunya tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sesuatu yang kita libatkan Allah, maka insya Allah kita menjadi golongan orang yang beruntung. Tapi celaka bagi kita ketika kita tidak melibatkan Allah dalam setiap urusan. Al-hawa ba'dud dzunub. Keinginan itu lawannya dosa. Menginginkan sesuatu yang bukan punya kita. Boleh kan? Ada pepatah mengatakan rumput ke tanah, rumput benar ya, rumput ke tanah lebih hijau. Itu kan pandangan manusia bagi orang yang tidak pernah bersyukur. Suatu ketika ada yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia ngadu, Pak Rasul, ini kalau ada kisahnya sama, alhamdulillah. Dia ngadu Pak Rasul, ngadunya apa? Ya Rasulullah, saya ada waktu sama istri saya. Istri saya udah pernah mendandan, udah jelek ya. Ternyata banyak yang lebih cantik dari istri saya. Maka seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW. Lalu kata baginda Nabi apa? Kalau begitu, caranya cuma satu. Apa caranya yang dikasih oleh baginda Nabi? Tundukkan pandanganmu kepada yang bukan milikmu, maka yang menjadi milikmu akan terlihat hilang. Jelas apa maksudnya? Kalau kita senantiasa melihat sesuatu yang bukan punya kita, akan ada keinginan. Keinginan itu kadang-kadang yang membuat makhluk dulu lakukannya dosa sehingga kita kurang bersyukur. Contoh, kita lagi naik motor minum deh, mereka orang pakai PCE, dan orang pakai NN. Kita ngomong apa? Enak kali ya? Nah kan gitu ya? Enak kali ya? Kan begitu.
Coba kalau kita lagi bawa motor, lihat orang yang pakai sepeda bersyukur dan tidak. Maka keinginan itu kadang-kadang menjadikan itu lakukan dosa. Maksudnya apa? Kita berkeinginan sehingga kita lupa mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang kedua, nafsu syahwat. Nafsu, jiwa itu lautannya syahwat. Syahwat itu apa? Syahwat. Hasrat. Ya hasrat itu apa? Kemauan. Jadi ini keinginan. Nafsu syahwat. Jiwa itu lautannya keinginan. Jiwa pengennya apa? Kemarin kita bahas salah satu yang menyebabkan hati kita menjadi gelap, makan, berkenyang, mengingat. Minggu yang lalu, baru seminggu, seminggu sekali kan ya, baru seminggu kemarin ya, kita bahas itu kekenyangan, membuat hati kita menjadi gelap. Tapi keinginan kita, kita plastik kalau Ramadan Pak, dari tadi tapi kita bawa ya, dari tadi dulu, keinginan kita apa mereka sudah buka? Minum air putih, walaupun aku udah kenyang, ya kan? Ternyata keinginan kita itu bukan sesuai kebutuhan kita. Itu yang disebut sudah syahwat. Jiwa pengen melakukan sesuatu. Kalau kita tak bisa nahan, sehingga kita tanam minum makanan sampai kembali, maka itu yang disebut dengan sudah syahwat. Jiwa itu lautannya syahwat. Syahwat itu bisa menyebabkan dosa. Terus yang berapa? Ketiga, wal-mautu bahrul a'mal. Kematian itu lautannya masa. Maksudnya apa? Mati itu enggak ada perjanjian. Ada orang yang mau mati janjian dulu. Besok masih hadir kan mau mati, ada yang ngomong gitu. Ada nggak? Nggak ada loh. Kadang ketika kita sakit merasa datang kita, ini besok mati dan asli ngomong gitu. Pengen mati nih kita begitu ya. Tapi ternyata besok masih hidup karena dikatakan al-mautu bahrul a'mal. Kematian itu lautan masa, yang namanya masa itu nggak ada tempat. Contoh, siang itu identik dengan panas, tapi bisa jadi siang itu menjadi dingin. Itu yang namanya masa. Memang identiknya siang itu panas, malam itu dingin ya. Tapi pernah bilang nggak di malam berat banget antara mau gitu kan? Itu disebut masa. Berubah walaupun memang identiknya malam itu dingin. Ada orang menarik bola pakai jaket ada? Ada. Ya kan? Tapi kalau waktu kita pakai jaket nggak aneh ya kan? Karena masa, yang namanya masa itu kadang berubah-ubah, nggak tentu. Sehingga kematian itu adalah hal yang tidak tentu, tapi pasti. Tidak tentunya kapannya, di mananya, tapi pasti kita bakal mati. Terus habis mati apa? Dikubur atau berubah kemudian kuburan itu lautannya penyesalan. Kuburan lautan penyesalan. Dalam sebuah riwayat dikatakan ketika ada orang yang sudah dikuburkan, Allah izinkan untuk berbincang, dia ditanya. Ini kalau ini sebenarnya disampaikan bahwasanya umat Nabi Muhammad itu sudah dikasih pelajaran. Kalau seandainya orang yang sudah di dalam kubur, yang sudah meninggal dan sudah wafat, itu diberikan kesempatan untuk meminta satu kali, ia akan meminta apa? Untuk apa? Obat. Ya Allah, kalau Engkau berikan aku kesempatan untuk mengulang sesaat saja untuk di dunia kembali, maka aku akan senantiasa
mengerjakan sholat. Sholat. Karena sholat itu luar biasa, utamanya luar biasa. Sehingga dikatakan ukuran itu lautannya kebiasaan. Tapi ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Oh, katanya mayat menyesal dipasangin handicap kayak kemarin siksa kubur itu ya. Itu kan riwayat bahwasanya memang bisa bakalan pasti mati, jangan sampai nanti kita mati menyesal. Oleh karena itu, alhamdulillah syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah kita malam hari ini dikumpulkan di tempat yang baik. Karena seseorang itu akan meninggal dalam kebiasaannya. Lalu dia biasanya hadir di majelis taklim, insya Allah waktunya dalam keadaan baik. Contoh kemarin penceramah wafat dalam keadaan ceramah. Wiridan penceramah wafat dalam keadaan sudah ada sampai dalam video ini. Sudah menyampaikan ceramah yang wafat mulia kan? Betul khotimah kan? Sudah bahkan di tempat yang lain sedang menyampaikan ilmu, lalu meninggal wafatnya wafat dalam keadaan baik. Bukan itu yang kita inginkan. Ya Allah bina, ya Allah bihusnil, ya Allah wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Jadi ketika kita hadir di majelis taklim, tujuannya adalah agar kita memiliki kebiasaan yang baik. Karena nanti di dalam kuburan itu adalah lautan penyesalan. Jadi kalau orang yang sering kumpul di majelis taklim, insya Allah tidak menyesal. Mengapa? Maka jangan pernah melupakan jasa-jasa orang lain. Ya kayak ini kan sudah ada beberapa orang dari jamaah kita sudah Allah panggil terlebih dahulu. Ya, saksikan bahwasanya mereka itu yang bergabung dengan kita adalah orang yang baik. Ketika kita bertawasul kita, ya makanya nanti ketika bertawasul, waktu marilah arwah sebutkanlah masing-masing. Sebutkan siapa yang biasanya duduk di kanan, di samping kanan kita, siapa yang selalu duduk di samping kiri kita. Jangan lupa ingat itu. Biar nanti kita ketika meninggal di dalam tubuh tidak menjadi lautan penyesalan. Ketika kita disebutkan orang yang sudah meninggal, disebutkan kebaikannya, maka dia diturunkan rahmat di dalam tubuhnya. Maka disebut ada rahmat kubur atau nikmat kubur. Si Anu belum rajin banget ngajinya, yang dari yang mau ikut kok ada di TikTok itulah. Nah tapi kalau misalnya dia mau ikut tadi, gimana? Makin di dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi sedang berkumpul bersama sahabatnya, lalu ada jenazah lewat. Jenazah lewat. Ketika ada jenazah lewat, sahabat mengatakan min ahlil khair. Jenazah ini diambil oleh orang baik. Nabi ngomong wajar. Nabi mengucapkan wajar. Enggak lama jenazah kedua lewat. Ketika jenazah kedua lewat, itu sahabat mengucapkan min ahlisu, orang buruk, orang jelek, orang nakal. Apa kata baginda Nabi? Wajar. Dua jawaban yang berbeda, satu ucapan yang sama. Dua jawaban yang berbeda, satu ucapan yang sama. Ketika jenazah yang pertama dikatakan dia orang baik, Rasul mengatakan wajar. Ketika jenazah kedua dibilang dia akan dikuburkan, dibilang wajar. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab penasaran, mengapa Nabi mengatakan wajar? Yang baik wajar, yang buruk juga wajar. Wahai Rasulullah, apa maksudnya kau mengatakan wajar? Ketika tadi jenazah baik wajar, jenazah buruk wajar. Apa maksudnya ya Rasulullah? Siapa yang bertanya? Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi jawabnya, ketahuilah, ketika tadi jenazah lewat, lalu kau menyaksikan bahwa dia orang baik,
itu malaikatnya kepada Allah, ini orang ahli kebaikan, maka aku mengerjakan wajib atasnya untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika jenazah yang kedua engkau mengatakan orang ini adalah orang pelaku maksiat, maka malaikat itu pun melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku pun mengucapkan wajib, maka wajib bagi orang ini untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisan kita bahaya. Bahaya? Kenapa bahaya? Karena kita adalah wakil daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dijadikan pemimpin di muka bumi. Jangan sampai nanti ketika ada orang yang meninggal, yang kita bahas adalah keburukan. Kalau keburukan yang kita bahas berarti sama saja kita melemparkannya atau ideologi dia buat masuk ke dalam neraka. Gimana cara nolong kita kepada teman-teman kita yang sudah meninggal, yang dulunya selingkuh sama kita? Bicarakan kebaikannya, bicarakan tentang hal-hal yang baik. Itu bukti cinta kita. Maka saya pernah mengatakan cinta itu bukan hanya ketika kita bersama. Kalau yang berdua, maka kita gampang. Yang kedua, ayo kita gampang. Tapi ketika jauh, ternyata masih banyak yang cakap dulu kan. Nah, mulai itu terjadi Pak. Maka cinta intinya di situ. Jangan sampai kita melupakan jasa-jasa orang yang sudah pernah berada di tengah-tengah kita wali khusus kepada para jamaah musola Darussalam ya, dalam almarhum para almarhumah khusus jamaah musola Darussalam. Allah ampuni segala dosanya, Allah hapuskan segala kesalahannya, diberikan kita sebagai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi malam hari ini kita bahas ucapan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Apa maknanya? Lautan itu ada 4. Yang pertama Hawa itu lautan apa? Lautan dosa. Keinginan lautan dosa. Contoh, tadi saya contohkan ya. Ingat ya, jangan sampai karena kita punya keinginan, tidak ada kemampuan, kita mengambil hak-hak yang punya orang lain. Yang kedua, wal nafsu syahwat. Jiwa itu lautannya syahwat. Yang ketiga, wal amal. Kematian itu lautan penyesalan. Jangan sampai begitu kurang menyesal. Wal mautu ba'dul amal, dan kematian itu lautannya masalah. Pasti, tapi waktunya pasti, tapi tidak tahu kapannya. Ada yang tahu? Ada yang bilang? Kita percaya ya. Nanti orang ada yang bilang kiamat ya dalam hari serta ambil orang. Aduh, 12 kan? Kemarin ada lagi yang katanya kan? Yang belum lama ini ada kan ya? Yang mengucapkan bahwa ini kiamat akan terjadi. Kiamat bakal terjadi kan? Pasti. Kiamat pasti terjadi kapan? Kapan? Ya kalau kita menjawabnya besok atau menjawabnya kapan dengan keyakinan kita, menurut gue nggak bahasnya gitu. Kalau apa? Prediksi kiamat tahun sekian. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam kitab Al-Quran karena ini membawa al-Baghdadi. Suatu ketika lagi kumpul bersama sahabatnya, ada seseorang yang datang menjumpai Rasul. Orang ini pakaiannya serba putih, lalu berjumpa rukbata ini, dua lututnya berjumpa dengan lututnya Nabi. Dekat apa jauh orang? Dekat apa jauh? Dia nanya kepada baginda Nabi, ma huwal Islam? Dijawab oleh baginda Nabi, ma huwal iman? Dijawab oleh baginda Nabi. Pas ketika ditanya, ayyusa, kapan kiamat? Nabi ditanya sama orang yang demikian, ayyusa, kapan kiamat? Apa jawaban Nabi? Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya bahwa selamanya yang menyampaikan mata itu lebih utama daripada jamaah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ajaran kepada kita. Ditanya oleh seseorang, itu yang nanya kira-kira lebih paham apa? Lebih paham. Siapa yang nanya?
Malaikat Jibril. Malaikat Jibril sedang memberikan pelajaran kepada para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Nabi dikatakan hari ini? Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kan kadang-kadang kita masih apa namanya maksain jawabnya, ya kan? Apalagi masalah tentang hukum syariat. Jangan malu untuk mengatakan belum tahu nanti atau kapan. Misalnya jangan terus sholat ada sih menurut gue. Nah itu bahaya. Terus sholat ada menurut gue. Nah ada yang menurut gue lagi. Rukun Islam ada dalam rukun Islam. Ada lima rukun agama. Ada rukun agama Islam, ada rukun agama. Rukun agama ada berapa? Rukun agama Islam ada 5. Rukun agama? Hah? Ya benar. 3. Benar saya mengatakan sama 3. Kenapa itu? Benar 3. Ada 5,3. Rukun agama ada di yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Islam selamat, iman ihsan baik. Apa coba maksudnya? Jadi bohong kalau kita beragama, Islamnya ada, imannya ada, ihsannya ada. Islam itu selamat. Kalau kita pengen selamat, kudu beriman, percaya kepada rukun iman. Setelah kita percaya, nggak cukup sampai di situ, dan juga harus berbuat ihsan. Itu salah satu sebab saya sering mengatakan orang yang sholat belum tentu baik, bagus. Belum tentu baik. Habis sholat merasa dirinya lebih baik dari orang. Tadi katanya dapat ihsan. Ihsan itu apa? Berbuat baik kepada orang lain. Jadi orang sholatnya namanya rajin, tapi ketika ada tetangga yang susah membantu, ihsan enggak? Ihsan tidak. Berarti rukun agamanya sempurna tidak. Jadi rukun agama ada 3, yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Di mana kita bisa tahu ini? Bisa dilihat di dalam kitab Hadis Arba'in karangan Syekh Imam Nawawi Al-Albani. Moga-moga yang hadir pada malam hari ini kita diberikan iman istiqomah sehingga kita lakukan kita sudah menyiapkan safinah. Safinah itu perahu. Ya, kalau kita di lautan yang kita butuhkan apa? Perahu. Makanya di sini dikatakannya bakar itu lautan. Ada bahar, ada nahar. Bahar lautan. Makanya kalau yang suka mencintai fil dari wal bahri. Dari wal bahri. Dari apa? Darat. Bahri lautan. Sering apa? Dengar orang yang bicara begitu. Maya akhiri muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat ila Allah bariha wa bahriha. Bukan bariha wa bahriha, bukan. Bariha wa bahriha. Bariha darat. Bariha darat wa bahriha lautan. Berarti ketika kita lakukan doa itu, kawasan itu semuanya tenang. Yang di darat tenang, yang di lautan tenang. Makanya domir umum lahumul Fatihah, kan begitu ya. Jadi itu ketika kita membuka, ada apa tadi? Ada bahar, ada juga nahar. Nahar itu artinya ada laut. Laut itu kan luas, namanya laut apa? Kali ya. Sungai itu nahar. Ada nahar, ada bahar, ada bar. Bar bukan yang itu ya, bukan ya. Bar artinya apa namanya daratan. Bar artinya di mana? Di darat saja. Yang artinya bar itu adalah daratan. Moga-moga kita semua dikasih iman di bawah. Senantiasa Allah memberkati kita menjadi tempat yang baik. Senantiasa kita harap kita adalah Allah Subhanahu
dan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan keangkaan yang mempersilakan nanti dulu ya. Tidak ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.